Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Satu orang warga Bukit Tinggi dinyatakan positif mengidap COVID-19. Informasi ini disampaikan oleh Wali Kota Bukit Tinggi pada Kamis pagi. Berdasarkan tracking yang dilakukan petugas, diduga warga tersebut tertular dari suaminya yang baru kembali dari Malaysia 3 minggu lalu. Sang istri sendiri telah dirawat di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi sejak 21 Maret. Sebuah truk menabrak tiang jembatan Latiang, Kecamatan Sungai Limau, Padang Pariaman, Kamis pagi. Polisi bersama warga kesulitan mengevakuasi supir yang terjepit oleh badan mobil. Akibat kecelakaan tersebut, mobil melintang di jalan dan mengakibatkan kemacetan panjang karena jembatan tak bisa dilewati. Peristiwa ini diduga terjadi akibat supir kehilangan kendali karena hujan deras. Banyak cara yang dilakukan warga Kota Padang untuk mengusir rasa bosan. Para sopir angkutan kota bermain bola di Jalan Muhammad Yamin di Pasaraya Padang. Hal ini bisa mereka lakukan karena Jalan Muhammad Yamin terlihat lengang dibanding hari biasanya. Para supir terpaksa melakukan itu karena sepi penumpang. Apa yang dilakukan para supir merupakan tindakan yang salah, karena seharusnya mereka berada di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah. Bertempat di halaman rumah dinas, Wali Kota Bukit Tinggi memberikan keterangan kepada awak media bahwa satu orang warganya dinyatakan positif mengidap COVID-19. Hal itu diketahui Wali Kota setelah Laboratorium Universitas Andalas memberikan hasil pemeriksaan pasien tersebut kepada pihak Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Terkait informasi tersebut, pemerintah Kota Bukit Tinggi bertindak dengan cepat. Keluarga korban langsung dijemput dan diisolasi di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar. Tak hanya itu, rumah korban di daerah Kabun Pulasan disemprot petugas dengan cairan disinfektan. Keluar tadi pagi sudah ada positif warga Kota Bukit Tinggi. Dan pada hari ini mungkin rekan wartawan sudah melihat bahwa tim kita pun sekarang menjemput daripada keluarga ini, dan ini adalah pernah dia berkunjung dari daerah pandemi, yaitu daerah Malaysia. Dan ini pun istri dan anak-anaknya sudah kena kontak bersedia untuk diisolasi. Hasil pelacakan yang dilakukan petugas, suami korban baru kembali dari Malaysia 3 minggu yang lalu. Sejak saat itu, istrinya menderita gejala yang mirip dengan penderita COVID-19, seperti batuk, lemas, mual, sakit kepala, dan muntah. Karena dianggap menderita sakit biasa, sang istri hanya dirawat di rumah. Namun pada tanggal 21 Maret, sang istri diantarkan suaminya ke Rumah Sakit Ahmad Mukhtar. Pihak rumah sakit langsung melakukan perawatan serta mengambil contoh lendir pasien untuk dikirim ke Laboratorium Universitas Andalas. Kamis pagi 26 Maret, hasil pemeriksaan laboratorium menegaskan jika pasien positif menderita COVID-19. Dari website resmi pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait penanganan kasus COVID-19, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tercatat lebih dari 800 orang yang berstatus ODP, orang dalam pemantauan. 22 orang dirawat di ruang isolasi dan masuk kategori PDP, pasien dalam pengawasan, dan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Jumlah pasien dalam pengawasan ini meningkat lebih dari 100% jika dibandingkan dengan kondisi minggu lalu. Dalam pengumuman resmi yang dilakukan oleh Gugus Tugas Nasional Penanganan COVID-19 di Jakarta, 5 orang warga Sumatera Barat dinyatakan positif mengidap COVID-19. Sekarang ada 3 orang. Yang 1 orang akan dimasukkan malam ini karena hasil tes dari pusat sudah positif. Dari 4 orang yang positif itu 2 orang warga Kota Bukit Tinggi, 1 orang warga Batu Sangkar, 1 orang warga Padang. Kesimpulannya adalah 4 orang hasil daripada tes 4 orang positif COVID-19. Sri Luis melaporkan dari Bukit Tinggi. Petugas Satlantas Polres Pariaman bersama warga mengalami kesulitan ketika berusaha mengevakuasi seorang sopir truk yang terjepit di bagian kepala mobil. Upaya warga dan petugas baru berhasil 1 jam kemudian
Sang pengemudi berhasil dikeluarkan dan dibebaskan petugas dari rangka mobil yang menjepitnya. Beruntung, sang pengemudi hanya mengalami cedera di bagian kakinya dan segera dilarikan petugas ke rumah sakit. Akan halnya kondektur mobil truk tersebut berhasil menyelamatkan diri sesaat setelah mobilnya mengalami kecelakaan. Kondektur hanya mengalami luka ringan. Hasil olah TKP sementara yang dilakukan oleh petugas Satlantas Polres Pariaman, kecelakaan ini diduga terjadi karena pengemudi hilang kendali saat kendaraan memasuki jembatan. Mobil yang berasal dari arah utara ini terlihat oleng dan menabrak tiang jembatan. Akan tunggal atau kontrol sebuah truk diesel dengan Suzuki Canter tujuan dari arah Sungai Limau menuju Padang karena cuaca yang tadi hujan lebat sehingga ban atau slip lepas kendali dan menabrak dari tiang dari jembatan. Akibat kecelakaan itu, antrian panjang terlihat mengular di Jalan Raya Pariaman Sungai Limau. Pasalnya kendaraan lain tak bisa melewati jembatan itu karena mobil yang mengalami kecelakaan menutup badan jalan. Lalu lintas kembali lancar setelah petugas berhasil mengevakuasi supir serta menyingkirkan truk dari badan jalan. Namun tak ayal, pengguna lalu lintas terpaksa harus menunggu lebih dari 2 jam. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Usir rasa jenuh dan stres, para sopir angkutan kota di Pasaraya Padang ini bermain bola di depan Masjid Muhammadiyah Padang. Bermain bola dilakukan akibat sepinya penumpang. Namun sebagian besar supir angkutan kota memilih mengandangkan kendaraannya karena banyak warga Padang yang berdiam diri di rumah mengikuti anjuran pemerintah. Menurut salah seorang supir angkutan kota, bermain bola bersama para sopir lainnya merupakan sebuah tindakan untuk menghibur diri sambil memanfaatkan situasi lalu lintas yang sangat sepi. Di hari biasanya, Jalan Muhammad Yamin merupakan salah satu jalan yang padat kendaraan dan selalu macet sepanjang hari. Sepinya penumpang angkutan kota telah berlangsung sejak sepekan terakhir. Tepatnya saat pemerintah meliburkan murid-murid sekolah. Maklum, sebagian besar penumpang angkutan kota ini adalah para murid sekolah. Kondisi semakin parah setelah pemerintah Kota Padang juga meliburkan pegawainya dan menganjurkan kerja dari rumah. Nah, sekedar main bola situasi dan kondisi di Kota Padang lunas, sepi, nggak ada orang. Jadi walaupun bagaimana kita main bola di sini ini untuk menghibur hati aja, sekedar untuk menghibur hati, mengeluarkan keringat. Nah, jadi kalau bagaimanapun inilah pengaruh dari isu dari virus corona. Kondisi seperti ini akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Pasalnya, pemerintah Kota Padang menginstruksikan warganya untuk berdiam diri di rumah agar penyebab COVID-19 bisa terputus. Pasalnya, COVID-19 ditularkan antar manusia. Dengan demikian, social distancing berupa menghindar dari kerumunan orang banyak dan berdiam di rumah merupakan langkah yang jitu untuk menghambat penyebaran COVID-19. Robiham melaporkan dari Padang. Tak seperti biasanya, sebulan jelang Ramadan merupakan waktu-waktu tersibuk bagi pelaku usaha percetakan undangan. Maklum, banyak masyarakat yang melangsungkan pernikahan menjelang bulan Ramadan. Namun saat sekarang, kondisi itu justru terbalik dari tahun sebelumnya. Bahkan, para pelaku bisnis percetakan undangan mengaku jika mereka mengalami penurunan omset hingga 50%. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pelaku usaha percetakan di Kampung Jawa Dalam ini. Sejak pandemi COVID-19, omsetnya turun 50% lebih. Jika berpatokan pada tahun sebelumnya, setidaknya pengusaha ini mendapatkan 5 buah pesanan mencetak undangan setiap harinya. Namun saat ini, dalam satu hari, sang pengusaha hanya memperoleh 1 orang konsumen. Selain sepinya pesanan, banyak konsumen yang menjadwal ulang rencana resepsi pernikahannya. Bahkan beberapa di antaranya justru membatalkan, meski mereka telah membayar uang muka sebesar 50%. Bagi pemilik usaha percetakan, uang muka yang diberikan konsumennya telah dibelikan bahan baku, sehingga pengusaha mengalami kerugian 2 kali. Kan udah dikasih data-data, cuma dia nanti bilangnya kalau pas kan sebelum undang nih dicetak kan dicek dulu datanya, jadi nanti baru dibilang kepastian tanggal jadinya. Cuma dia udah dikasih DP juga udah, ternyata jauh lah menurun daripada biasa, jauh lebih dari separuh lah.
Kondisi seperti ini tak hanya dialami oleh pengusaha di Kota Padang, tapi juga dialami oleh seluruh pengusaha di seluruh dunia yang diakibatkan pandemi COVID-19. Situasi akan berangsur pulih jika warga masyarakat bisa memutus penyebaran COVID-19 dengan cara berdiam di rumah dan melakukan social distancing dengan ketat dan penuh disiplin. Robiham melaporkan dari Padang.